My name is Raya. I believe our people can come together again. We must find the last dragon. Let's go. Almighty Sisu! The world's broken. Please let this be it. Because you don't trust anyone. Halo sobat, selamat datang di channel Nerdflick. Di video kali ini, Nerdflick bakal ngebahas tentang film animasi garapan Disney yang rilis tahun 2021, berjudul Raya and the Last Dragon, yang menambah daftar Disney Princess. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kami lebih semangat membuat video-video baru untuk sobat semua. Sebelum film dirilis, Walt Disney mengeluarkan trailer yang menggambarkan Raya, seorang putri dari ketua suku yang berkelana mengelilingi sungai-sungai yang tersebar di Kumandra, atau di 4 wilayah suku lain setelah Kumandra terpecah 500 tahun kemudian, karena serangan dari monster yang mereka namakan The Drun. Untuk mencari naga terakhir yang menjadi simbol kedamaian dan menyelamatkan umat manusia. Setelah 500 tahun berlalu, Kumandra terpecah menjadi 5 wilayah. Wilayah tersebut ialah Fang, Heart, Spin, Tail, dan Talon. Wilayah-wilayah tersebut dinamakan sesuai dengan bagian-bagian tubuh naga. Dahulu kala, manusia dan naga hidup berdampingan di negeri Kumandra. Namun, ketika kekuatan jahat mengancam negeri itu, para naga harus berjuang mengorbankan diri mereka demi menyelamatkan manusia. Kini, 500 tahun kemudian, kekuatan jahat itu kembali mengusik kedamaian Kumandra dan nasib mereka bergantung pada Raya. Bersama sahabat setianya, Tuk-Tuk, dan beberapa teman yang Raya temui selama di perjalanan, mereka berjuang bersama sang naga terakhir, Sisu, demi mempersatukan kembali tanah Kumandra. Tuk-Tuk merupakan seekor armadillo bertubuh besar yang merupakan peliharaan sekaligus teman perjalanan Raya. Tuk-Tuk bisa menjadikan dirinya seperti bola yang menggelinding dan Tuk-Tuk menjadi kendaraan Raya untuk berpetualang. Raya bertemu dengan anak dari ketua suku Fang yang bernama Princess Namari. Mereka bercerita tentang bagaimana tertariknya mereka terhadap cerita-cerita tentang para naga, hingga Raya mengajak Namari untuk pergi ke tempat penyimpanan kristal permata. Yang pada akhirnya Princess Namari menyerang Raya, dan ingin merebut kristal permata tersebut. Kemudian suku-suku lain pun ikut berdatangan hingga terjadi keributan yang memperebutkan kristal permata, hingga salah satu dari mereka menjatuhkan kristal permata tersebut dan kristal permata terpecah menjadi 5 bagian, yang kemudian menjadi penyebab kembalinya para Drun. Pecahan dari kelima kristal permata kemudian diambil oleh masing-masing ketua suku. Para ketua suku menganggap bahwa kristal permata tersebut sebagai sebuah senjata, kesuburan bahkan kemakmuran bagi wilayah mereka. Lalu adegan berpindah ketika Raya mendatangi sungai terakhir dalam pencariannya mencari naga terakhir. Raya mencari-cari naga terakhir di setiap sungai, karena dia teringat cerita yang diceritakan oleh Namari, jika setelah melawan para Druun, si Sudatu atau naga terakhir tersebut kelelahan dan beristirahat di salah satu sungai di Kumandra. Sungai terakhir yang didatangi oleh Raya berada di wilayah Tail. Dan ternyata si Sudatu berada di sungai terakhir tersebut. You are Sisu? Setelah ditemukannya sang naga terakhir, dimulailah petualangan Raya dan sang naga terakhir mencari pecahan dari kristal permata Sisu. Raya dan Sisu mendapatkan pecahan pertama kristal pertama di wilayah Tail yang membuat Raya bertemu kembali dengan Namari. Namun, Raya dan Sisu berhasil meloloskan diri dengan menaiki perahu. Mereka menaiki perahu dan kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah lain. Dan dalam perjalanan tersebut mereka berteman dengan pemilik perahu yang bernama Kapten Bone yang ternyata adalah seorang anak kecil. Tujuan mereka yang selanjutnya adalah wilayah Talon. Di wilayah Talon, Raya bertemu dengan seorang pencuri yang ternyata masih bayi dan ditemani dengan 3 ekor monyet. Raya terlibat aksi kejar-kejaran dengan bayi dan monyet-monyet tersebut karena telah mencuri 2 potongan kristal permata dari tas Raya.
Kemudian berpindah pada Sisu yang sibuk mencari hadiah untuk kepala suku Talon, dan berakhir dengan bertemu kepala suku Talon yang baru, karena kepala suku sebelumnya berubah menjadi batu. Raya berakhir mendapatkan ketiga potongan kristal dan meminta bantuan bayi dan monyetnya untuk merebut dan menyelamatkan Sisu dari kepala suku Talon yang jahat. Setelah mereka berhasil merebut pecahan dari kristal permata, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke wilayah Spin bersama dengan bayi dan ketiga monyetnya. Ketika sampai di Spin, Sisu bersikeras ingin membawakan ketua suku Spin hadiah sebagai buah tangan kedatangan mereka, dan Raya menentang hal tersebut karena Raya sadar bahwa Kumandra yang sekarang tidak sama seperti Kumandra di 500 tahun yang lalu. Sisu tidak percaya dan melarikan diri yang kemudian dikejar oleh Raya, yang berakhir mereka berdua terjebak dan ditangkap. Dan ternyata yang menangkap Raya dan Sisu adalah manusia terakhir wilayah Spin, karena warga yang lain telah berubah menjadi batu. Raya dan Sisu diselamatkan oleh Kapten Bone dan bayi serta ketiga monyet. Ketika mereka berdebat, ternyata Namari dan pasukannya telah sampai dan mengajak warga Spin untuk ikut melawan Raya. Raya berencana melawannya seorang diri dan meminta Tong sang manusia terakhir di Spin untuk menyelamatkan Sisu dan yang lainnya selama Raya menahan Namari dan pasukannya. Ketika Namari dan Raya bertarung, Sisu melihat Raya yang telah kewalahan dan kemudian membantu Raya, dan secara tidak sengaja memperlihatkan wujud naganya di depan Namari. Lalu mereka pun melarikan diri dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan terakhir potongan terakhir kristal permata berada, yakni wilayah Fang, atau tempat asal Prinses Namari. Sebelum melanjutkan perjalanan, Sisu mengajak Raya untuk pergi ke kerajaan Heart. Raya melihat ayahnya yang sudah menjadi batu. Sisu memperlihatkan patung naga, dan menceritakan kisah 500 tahun yang lalu, bagaimana Sisu menyelamatkan dunia atas kepercayaan saudara-saudaranya. Raya mengunjungi ayahnya lalu melanjutkan perjalanan. Ketika pulang ke wilayahnya, Namari memberitahu ibunya bahwa dia telah melihat sang naga terakhir. Tetapi sang ibu yang juga ketua suku tersebut berencana untuk merebut potongan-potongan kristal permata yang telah dikumpulkan oleh Raya, dan juga merebut Sisu, agar mereka tidak disalahkan akan kesalahan yang mereka lakukan di masa lalu. Raya ingin menyerang dengan strategi, namun Sisu ingin datang dengan kepercayaan, bahwa Namari pasti bisa percaya kepada mereka dan akan bekerja sama untuk menyelamatkan manusia dari serangan para drone. Tetapi, Putri Namari memanah Sisu yang akhirnya Sisu jatuh ke dalam sungai. Setelah anak panah mengenai Sisu, air mulai menghilang dan para drone semakin kuat. Dan pendar cahaya di dalam pecahan kristal permata mulai memudar. Raya yang marah kepada Namari, karena telah memanah Sisu, datang ke dalam wilayah Fang dan terlibat pertarungan. Tetapi mereka berakhir dengan menyelamatkan para warga. Ketika mereka sibuk menyelamatkan para warga, ternyata mereka telah terkepung oleh para drone. Raya kemudian teringat oleh kata-kata Sisu, bahwa mereka harus saling percaya, agar bisa mengalahkan para drone. Tetapi mereka tidak setuju dan balik menyalahkan Namari akan kesalahan yang dulu. Namun Raya mengambil langkah pertama untuk mempercayai Namari yang kemudian diikuti oleh Tong, Kapten Bone dan bayi yang ternyata bernama Noise serta ketiga monyet yang membuat mereka bertiga berubah menjadi batu. Pada awalnya, Namari ingin melarikan diri sendiri. Tetapi, dia kembali dan mulai menyusun pecahan-pecahan kristal permata tersebut. Kemudian ia ikut bergabung bersama Raya dan yang lainnya, yang telah berubah menjadi batu. Awalnya, kristal permata tersebut tidak bekerja, tetapi tidak lama muncul percikan cahaya yang kemudian semakin terang. Cahaya dari kristal permata tersebut tersebar ke seluruh Kumandra, dan mengembalikan manusia yang berubah menjadi batu. Tak hanya manusia saja, tetapi para naga pun kembali berubah seperti sedia kala, kemudian para naga membangkitkan Sisu kembali. Di akhir film, seluruh warga dari berbagai wilayah datang ke wilayah Heart, untuk membangun kembali Kumandra bersama, seperti Kumandra 500 tahun yang lalu, dan Raya bertemu kembali dengan ayahnya. Terdapat pesan yang sangat mendalam pada film ini.
Film ini mengajarkan bahwa ketidakpercayaan dapat membawa petaka. Tidak hanya untuk pribadi, tetapi untuk semua orang. Film ini mengajarkan kita untuk saling mempercayai satu sama lain, dan memperbaiki apa yang menjadi masalah bersama. Bahwa mereka harus bersatu, tidak peduli latar belakang. Dan juga mengajarkan bahwa, mulai memaafkan, dapat membawa perubahan yang baik bagi semua orang. Dan mulai bekerja sama untuk bersatu kembali dengan bekerja sama satu dengan yang lain. Film ini memiliki jalan cerita dan animasi yang dikerjakan dengan sangat apik. Mungkin film Raya and the Last Dragon ini dapat menemani waktu luang atau liburan kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi sobat semua. Jangan lupa like jika kalian suka videonya, dan jangan lupa berikan komentar-komentar positif pada video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.